Halo Sobat WK dan juga teman-teman semuanya di rumah. Apa kabar semuanya? Kami berharap di sini teman-teman dan juga Sobat WK baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita kembali lagi bertemu dalam program Warta Karir. Saya dengan Joadita. Kalau kemarin-kemarin kita bahas tema tentang seputar dunia kerja dan segala isinya, atau mungkin juga dan segala permasalahannya, baik masalah pribadi, teman kantor maupun dengan atasan dan bawahan dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita akan ngebahas tentang yang lagi trending di sini, di mana ya, di lingkungan kerja kita dan juga di tengah masyarakat, karena lagi banyak jadi bahan omongan. Saya nggak sendiri tentunya, saya ditemani dengan dua orang pakar, dua orang kakak-kakak saya yang sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Saya sapa dulu ya. Halo Mbak Fitri, halo, apa kabar Mbak? Baik, cerah sekali hari ini. Kalian lah, dan dengan Mbak Vera juga, hipnoterapis. Halo. Kabar Mbak, terima kasih sudah hadir dan berkenan datang lagi ngobrol-ngobrol dengan saya di sini terkait hari ini kita mau ngobrolin tentang NPD dan hipnosis, gitu ya Mbak ya. Kalau sebelumnya saya dengan Mbak Fitri itu pernah ngobrol tentang NPD ya Mbak ya, di lingkungan kerja terutama, bahwa ternyata beberapa teman-teman itu mengalami punya temen yang NPD gitu loh. Dan juga sekarang lagi jadi bahan pembicaraan hangat di tengah kami semuanya. Nah, menurut Mbak Vera, kami langsung ke Mbak Vera ya Mbak Fit ya, gitu ya. Seseorang yang sudah NPD ini, apakah bisa sembuh dengan hipnoterapis? Gimana Mbak Vera? Oke, bisa atau tidak bisa atau enggak sembuhnya tergantung dari kesadaran dia sendiri. Jadi untuk kita nenteng orang NPD kan nggak mungkin ya? Iya, benar. Masa, lu NPD, sini gue tenteng gitu kan? Nggak mungkin gitu kan? Karena NPD pasti nggak merasa kalau dia nyakitin hati orang. Kalau nggak pernah ada yang bilang ke dia, gitu ya Mbak? Exactly. Ataupun kalau sudah dibilangin, dia nggak akan merasa bahwa itu salah dia. Pokoknya salah orang lain aja. Pokoknya salah orang lain. Lu aja baper Ya nih. kan? Nah, biasanya either kita NPD atau enggak, apalagi kalau misalnya kita NPD, berarti kan tingkat emosi di kita lumayan fluktuatif tuh. Kalau kita nggak bisa nge-toxic dia atau nggak bisa merubah suatu kondisi atau temen untuk setuju sama gue, karena gue pasti bakalan punya emporiorik yang tinggi gitu ya, yang gue harus diakui, gue harus ini. Terus misalnya ada orang yang nggak setuju sama itu, pasti dia kena mental kan? Iya. Nah, kena mentalnya itu berarti kan nanti dia lama-lama sadar bahwa kok gue tambah stres ya di kantor. Jangankan lo yang korban, lo aja juga tambah stres gitu kan. Jadi yang NPD juga harus diperbaiki lah, dicari tahu sebenarnya NPD-nya kenapa, sumbernya tuh ada dari mana, apakah dia sadar, apakah dia tahu bahwa perbuatannya menyakiti teman kerjanya, atau ekspektasi dia atau sikap dia atau apapun dari keseharian dia merugikan atau mengurangi teamwork, speed up-nya teamwork atau komunikasinya teamwork. Bisa disembuhin atau enggak? Bisa pasti, karena setiap orang pada dasarnya satu kondisi mental yang sejatinya tuh dari nol. Bisa dibalikin kok fitrahnya gitu loh. Jadi bisa dikembalikan ke jalannya dia yang sebenarnya gitu ya Mbak ya? Mudah-mudahan kalau dia memang aware bahwa perbuatannya menyakiti hati orang dan dia tidak suka dengan itu, ya harus ada beberapa kali step lah, approach untuk sampai meyakinkan bahwa yuk kita berubah biar semuanya merasakan kerjasama yang baik gitu kalau di kantor gitu misalnya, atau kalau misalnya di rumah tangga biar si istrinya nggak ngebatin gitu kan, atau anaknya jadi misalnya kena korban orang tua yang NPD. Ya kan NPD kan ada di mana-mana, nggak cuma di kantor aja, di rumah juga bisa sadari ya Mbak ya? Tanpa disadari gitu. Baik Mbak Fitri, gini, tadi meneruskan dari pembicaranya Mbak Vera, tanpa kita sadari NPD itu ada di mana-mana, bisa jadi diri kita sendiri sebenarnya NPD. Nah, Mbak Fitri, ada nggak sih kayak misalnya mungkin statement atau mungkin pengalaman bahwa kita harus menyadari bahwa kita udah termasuk levelnya NPD? Itu kayak apa? Karena tadi kan Mbak Vera bilang nggak bisa gitu. Nah tapi kan kayaknya karena kita makhluk sosial ya Mbak,
pengen punya teman banyak, pengen selalu berkomunikasi dengan banyak orang gitu ya, atau beberapa teman ya. Tapi kan kadang-kadang seperti Mbak Vera bilang, NPD tuh suka nggak sadar itu, dan gue selalu benar gitu kan. Nah, kira-kira sadarnya itu, maksudnya kita harus sadar bahwa lu tuh NPD loh sebenarnya. Itu gimana Mbak? Ciri paling kecilnya aja gitu. Dari semua literatur yang saya baca, terus Punten Mbak, saya potong. Ini saya tanyakan supaya apa? Supaya mungkin kalau misalnya ada teman-teman atau sobat WK di rumah yang mungkin juga mengalami hal yang seperti ini, akhirnya tidak jadi menyakitkan orang lain gitu loh Mbak. Kita pengen itu, jadi kita harus sadar dari diri kita, dari diri kita sendiri dulu. Menurut Mbak Fitri gimana? Monggo Mbak. Saya bahkan pernah baca artikel yang bilang gini, NPD person itu is not human katanya. Wow. Jadi there's no way lu bisa nyembuhin, there's no way lu bisa bikin orang itu aware bahwa dia tuh NPD. Seracun gitu. itu ya? Seracun itu. Tapi kalau mungkin sebenarnya karakteristik tertentu ada di kita, tapi barangkali nggak se ekstrim itu gitu. Kayak misalnya barangkali kita semua punya ego lah ya. Iya. Kita semua punya kebutuhan buat diakui ya. Kita semua punya kebutuhan buat merasa bahwa kita punya kemampuan, kita punya talent segala macam. Tapi barangkali dalam skala yang masih normal, masih tolerable gitu ya. Nah, mungkin sesederhana kalau misalnya berarti kan artinya kita semua punya potensi ke arah sana gitu. Jadi kalau memang kita ngerasanya udah terlalu berlebihan, kayak setiap saat harus gue nih yang jadi bintang misalnya gitu. Ya. Nah itu udah harus berani stop gitu. Tapi sekali lagi kalau dia NPD rasanya itu nggak akan muncul di mindsetnya dia. Nah, akut atau enggak ya berarti? Benar. Nah itu yang mesti diriset lebih lanjut sih. Nah kalau merujuk ke bahasan kita sebelumnya bahwa orang NPD salah satu cirinya adalah dia tuh sangat kepingin menyenangkan atasannya. Barangkali yang bisa dilakukan kalau di tempat kerja, atasannya barangkali yang bisa bikin dia akhirnya mau ke hipnoterapis. Walaupun barangkali sebenarnya awalnya tujuannya hanya untuk nyenengin bosnya. Oh, gue disuruh bos gue supaya gue dianggap nurut sama bos gue datang aja deh gitu. Biar makin disayang gitu-gitu ya. Tapi paling nggak sampai di hipnoterapisnya dia bisa melakukan sesuatu supaya paling nggak bangun awareness-nya dulu gitu. Paling nggak kan bosnya harus aware dulu bahwa ini anak gue, NPD, temen-temennya udah banyak yang jadi korban. Kan berarti kan involvement dari bos itu harus tahu, harus tinggi bahwa kayaknya ini anak bermasalah deh. Karena kalau misalnya bosnya nggak peduli, ya seberapapun toksik itu si NPD, nggak akan ada orang yang bisa involve atau campur tangan untuk memperbaiki suasana kantor. Gitu karena kan? kalau sama peers, sama temennya dia pasti nggak akan denger. Tapi kalau sama atasan dia mau denger, walaupun superioritas. Walaupun awalnya cuma sekedar pengen nyenengin bosnya, tapi paling nggak ketika udah datang ke hipnoterapis, terapisnya bisa lakukan sesuatu lah supaya orang ini paling nggak aware dulu gitu. Itu yang pertama kali harus dibangun awareness-nya. Oke, baik. Nah, kalau kita bahasan yang sebelumnya ya Mbak Fitri ya, bahwa ternyata justru si NPD ini kan orangnya tuh kan kayak cuek, bodo amatan, gak peduli, dan gue selalu benar gitu ya. Sedangkan korbannya itu adalah orang-orang yang di lawannya dia gitu ya Mbak, versusnya dia. Nah, misalnya nih, aku nih sebagai korban NPD, maaf ya, misalnya ada mungkin sobat WK juga di rumah yang mungkin ngerasain kok kayaknya gue disalahin mulu sama atasan gue gitu kan. Kok kayaknya dia selalu dia bener, terus kan kayak atasan nggak pernah salah. Iya, atasan memang rule satu ya. Gitu kan. Terus kemudian kok gue difitnah gitu ya. Itu kan agak-agak apa sih yang salah gitu kan. Nah, dan ternyata setelah mungkin dia, ini agak kisah nyata sebenarnya Mbak gitu, ada di sekitaran kita, di sekitaran kami gitu ya. Teman dia yang lain pun juga merasa, kok gue juga diomongin begini ya, buruk juga ya. Jadi maksudnya gimana? Nah, kami kan korbannya, misalnya gitu, misalnya kami korbannya, itu biar kita tuh nggak kena mental lebih jauh Mbak, biar kita tuh juga gimana ya, udah pasti sebel lah, udah pasti benci lah sama, kayaknya dia nih pasti nih gitu loh Mbak, udah tahu nih orang ini gitu kan. Cuma kan kita nggak mungkin bisa masuk karena kita lagi dalam kondisi tidak suka dan sebel. Apa yang harus kita lakukan supaya kita jadi sehat mental lagi? Gimana Mbak Vera? Satu, berarti kita tahu bahwa monsternya di dia. Iya. Ya kan? Sadar bahwa monsternya itu adalah orang itu gitu. Betul, ya. Ya kan? Apalagi kalau misalnya di kantor ya pasti udah ngerumpi sana sini gitu kan, udah discussing bahwa kok kayaknya the toxic is this person gitu kan. Berarti kan kita harus kasih apa? Kita harus manage ekspektasi bahwa dia ini toxic gitu, dia ini monster.
Jadi kita nggak bisa ngarepin sesuatu yang dia nggak bisa lakukan. Oke. I'm sorry to say, but ini pil pahit lah yang harus diminum. Bahwa kalau bos lo NPD, ya lo jangan berubah tiba-tiba, berharapnya berubah pagi-pagi bos lo jadi angel gitu. Manage your expectation first. Oke, harus nggak? Berarti itu harus kayak apa ya? Menyisakan ruang ikhlas gitu ya, Mbak, ya, di hati Itu gitu ya. itu pembahasan lebih lanjut. Tapi paling nggak gue nggak bisa ngerubah dia dengan omongan gue nggak akan bisa ngerubah dia dengan perilaku gue, percuma, karena memang ada yang harus diperbaiki dari kepribadiannya dia atau apapun itu dengan background yang sejelimet belakangnya gitu kan. Kedua berarti pasti kan set boundaries, bahwa kalau misalnya si NPD ini udah mulai nyerang mental, udah mulai apa, berarti kan kita harus jaga jarak. Ya kan, sampai ya mungkin di organisasi itu udah bisa ngirim si monster ini untuk oke, sebelum lo merusak semua tatanan pekerjaan gitu ya. Paling enggak tanya dulu lah berarti kan sama superiornya lagi kan, ada apa, kenapa banyak komplain, ya kan. Makanya communication kan pasti sangat penting dong. Jangan sampai satu monster jadi sumber penyebab, tapi akhirnya jadi karena bos atau superiornya nggak peduli, teman-teman yang lain memilih mundur. Akhirnya performance kantor jadi nggak bisa di-achieve kan, kalau semuanya resign, mundur, atau ngelihatnya bahwa oh hopeless lah, itu monster dibelain terus sama bos gue. Iya, jadi betul. akan jadi bencana kalau terus kemudian bosnya barangkali sepakat sama awareness levelnya rendah, jadinya malah kemakan sama si NPD ini gitu. Jadinya kita juga jadi nggak bisa apa-apa nih yang peersnya gitu. Pilihannya adalah either kita ya tadi manage ekspektasi kalau emang kepengen stay, atau yang kedua ya memang akhirnya harus leave the company gitu, mau nggak mau demi kesehatan itu mental udah yang kita paling gitu. terbaik ya, paling Manage ekspektasi, set boundaries. Kalau memang udah nggak bisa, berarti kan pilihan salah satunya berarti kan tinggal pergi. Tapi atau ada juga yang memilih akhirnya berdamai. Ya udah, kalau emang dia NPD dan senengnya dipuja-puji, ya itu yang gue lakukan supaya posisi gue aman gitu. Ada juga yang kayak gitu. Iya ya Mbak ya. Baik, Mbak, aku tertarik tadi yang Mbak Vera bilang, kalau kita punya bos NPD, itu kan kayak kesel banget, tapi mau kesel, pengen gue tampol itu bos gue gitu kan, pengen gue gajian nggak? Iya kan, terus pengen gue diemin lah, itu bos gue, tiap hari gue harus komunikasi. Itu gimana ya Mbak ya? Kan kayak ya oke. Misalnya kita belum pada posisi untuk bisa leave dari pekerjaan ini. At least misalnya gue masih butuh lah bekerja di sini karena gue enjoy dengan pekerjaan yang sesuai dengan gue gitu. Tapi bos gue kayak gini nih. Ya ibaratnya kayak kita pernah bahas bos toksik lah. Tapi ini toksiknya lebih ke NPD dianya. Apa yang mesti kita lakukan? Mati berdiri kan kalau jadi pegawai begitu. Mampus ya. Sih sebenarnya. Gitu sih Mbak. Kasian, jadi yang kena mental kan berarti nggak cuman ya kita nggak usah ngomongin dari sisi keluarganya dia ya. Kita dari sebagai karyawannya dia aja kita udah gimana caranya nih bos gue nggak bisa berubah gitu kan. Berarti harusnya siapa yang berubah? Kitanya sendiri. Mungkinkah? Pasti harus. Kayak tadi misalnya di level kita masih butuh pekerjaan itu, tapi kita mungkin dibully lah sama si bos itu. Kan efeknya jadi begitu kan Mbak? Iya, kondisinya kan berarti either karena kita nggak punya choice untuk belum punya choice untuk meninggalkan kantor tersebut gitu, apapun alasannya gitu kan. Berarti kan kita harus yang manage ekspektasi kita, perilaku kita, baik. ya kan, sama komunikasi kita terhadap dia, supaya kita nggak kena mental, supaya apapun yang dilakukan nggak affected our soul, nggak affected our peacefulness. Ya agak susah pasti, karena gimana pun juga omongan orang pasti akan masuk lah ya ke kuping kita, terus kita digest, kita kepikiran atau apapun itu. Nah tapi kalau misalnya kita udah bisa tahu bahwa bos gue NPD, gue harus setting boundaries ini, nah itu agak rumit kalau cuman sekedar, mungkin bisa sih sama temen gitu ya, udah nggak usah dengerin atau apapun itu. Tapi untuk rilisnya dan untuk set up new mindset ya perlu bantuan profesional supaya subconscious mind kita bisa lebih mengkontrol dari emosi kita pada saat di kantor. Jadi nggak ngefek ke kesehatan, nggak kena asam lambung, nggak kena
sakit tulang belakang atau jadi nggak bisa tidur misalnya. Jadi gimana caranya supaya kita manage dulu tuh kondisi-kondisi supaya bahwa fisik kita nggak kena, jaga dulu. Ya perlu profesional sih bantuan. Oke, baik. Kak Mbak Fitri nih, kalau misalnya nih Mbak, kita sadar nih, kayaknya ciri-ciri bos gue, NPD nih bos gue nih gitu kan ya. Menurut Mbak Fitri nih, gitu kan. Untuk menghadapi bosnya NPD ini gimana? Kan masalahnya nggak bisa juga ditendang dari pertemanan gitu ya. Oke, karena kalau misalnya berteman udah pasti nggak ya. Jadi untuk menjaga profesional kerja, kita mesti gimana? Apakah mesti siapin mental yang gede gitu ya, atau mungkin ya gimana ya, gitu lah Mbak. Ada nggak sih Mbak saran? Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi soalnya. Udah kena mental ya. Gimana Mbak? Kalau saya selalu bilang sama teman-teman gini, ya udah kalau emang kayak gitu kondisinya, lo beneran batasin hubungannya, beneran hubungan kerja aja gitu. Jadi nggak bader buat terus kemudian ngajak dia hangout pulang Komunikasi kantor. Nggak usah ya Mbak. Jadi Oke, pada blok makin WhatsApp dalam gitu. deliver aja kerjaan yang dia Iya. Blok WhatsApp. instruksiin. Blok WhatsApp. Weekend di mute misalnya gitu, nggak usah blok lah, di mute Iya. barangkali gitu. Pokoknya batasin itu. Terus kemudian karena orang-orang kayak gini tuh, orang NPD itu kan seneng ngumbar achievement yang barangkali sebenarnya bukan murni achievement dia. Jadi siap-siap akan sering dipanggil ke ruangannya hanya untuk dengerin cerita soal success story-nya. Saya pernah begini, saya pernah begitu gitu. Jadi again manage ekspektasi. Fit ke ruangan gue, pasti cerita nih gitu. Jadi udah siapin mental dulu. Siapin mental. Jadi jangan masukin, kalau saya bilang jangan biarkan dia masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi jangan biarin dia lewat otak. Jadi masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Jadi aja belagak pilon gitu. Sampai dia selesai, terus balik lagi ke meja kerja, udah nggak usah dipikirin apa yang diomongin segala macem gitu. Iya. Itu terus kemudian yang kayak gini-gini biasanya kan senang take kredit ya sama kerjaan-kerjaan. Sebisa mungkin apapun yang kita kerjain, yang kita deliver ke dia itu disampaikan secara resmi lewat email. Jadi just in case nanti dia ngaku-ngaku dan bilang bahwa kita nggak deliver kerjaan dengan baik, kita punya evidence Nah, gitu. itu yang paling penting ya Mbak Gue ya. ada pernah email kok kalau gue pernah WhatsApp kok kalau kayak Jadi ada gitu-gitu. bukti tertulis yang bisa dilihatin gitu ya Mbak ya, bisa dikasih tahu ya. Oke. Kalau cuma dia sekedar take credit ngaku-ngaku aja, ya udahlah lu bos gue anyway, terserah lu gitu. Tapi kalau kemudian dia bikin itu jadi mau jatuhin kita, itu yang diperluin evidence gitu sih kalau menurut aku. Karena mereka beneran manipulatif banget. Iya sih Mbak. Jadi Dan kita itu bener kontrolnya ada di kita. Kita nggak bisa ngerubah dia, ya kitanya yang harus bisa jaga diri kira-kira gitu. baik. Nah, sekarang saran ini terakhir ya Mbak ya. Karena waktu kita terbatas banget. Mohon maaf nih Mbak. Menurut Mbak Vera dan Mbak Fitri, saran buat kita semua yang ada di sini dan juga teman-teman sobat mereka di rumah, ketika kita bertemu dengan atasan yang juga NPD, sebaiknya tadi kan Mbak Fitri juga udah beberapa kali kasih tips dan harus begini-begini. Nah, kalau untuk Mbak Vera sendiri, supaya kita juga nggak ketularan kena mental kayak dia dan nggak terlalu berlebihan untuk kelihatan banget untuk ngindarin dianya itu, gimana Mbak? Monggo silakan. Suruh belajar hipnosis. Betul. Nah, ada nggak sih agak gitu misalnya panjang. gitu? Jadi baik lagi kalau misalnya kondisinya yang kita nggak bisa kita rubah. Iya Mbak. Ya kan? Berarti kan salah satunya mungkin ya either manifestasi atau afirmasi, nguatin mental dengan cara apapun, meditasi. Tapi yang paling saya rasa dan sepertinya paling efektif ya kita bangun spiritual strength kita. Oke, itu yang paling bener ya Mbak ya. Itu yang paling benar. Karena di saat you cannot decide your way, surrender is the only way, right? Oh. Tapi surrendernya ya nggak surrender pasrah terus yang Ya udah sih gitu ya ya. udah berbuat gitu apa-apa loh, gitu nggak ya. apa-apa. Tapi kan surrendernya ya udah bahwa lebih banyak menerima dan acceptance itu dulu itu bahwa oke, gue akan ngejalanin ini, rezekiku masih di sini dan aku akan berusaha dan berdoa semoga aku akan mendapat rezeki yang lebih baik di tempat lain. Paling kuat itu dulu diperbanyak. Ya salah satunya dengan ibadah lah ya, antara either berdoa atau sembahyang atau sholat atau apapun itu.
Tapi kekuatan itulah yang akan jadi core belief yang akan membuat kita jadi kuat dan nggak karena mental jadinya. Baik. Karena kalau kitanya sendiri rapuh, nggak ada kekuatan yang super power untuk core belief bahwa ini harus kita jalanin dan kita akan melalui ini. Either dia yang keluar atau dia yang berubah, kan berarti harusnya gue yang merubah gitu loh. Tapi satu-satunya kekuatannya itu dengan core belief bahwa jalanin dulu. There's no storm that's gonna last terima forever. dulu ya, Mbak, ya? Terima dulu gitu. Tapi kuatin gitu. Banyak cara, ya panjang kalau diterusin kan waktunya udah mau habis. Contoh self control yang baik tuh begini. Oke. Exactly. Baik Mbak Vera, kalau dari Mbak Fitri ada tambahan nggak kira-kira? Sama lah ya kurang lebih. Jadi emang sekali lagi NPD itu mereka nggak akan pernah punya kesadaran bahwa mereka salah. Bahkan ketika itu udah menyangkut ranah kriminal pun mereka masih bisa bilang bahwa enggak kok yang gue lakukan nggak salah gitu. Jadi nggak usah berlelah-lelah buat berusaha ngerubah orang itu, which itu pernah saya lakukan dan saya capek sendiri. Jadi ya udah, balik lagi kayak tadi Mbak Vera bilang, mendingan kita berusaha mengontrol diri kita dengan macam-macam. Tadi caranya ibadah of course ya, yang ke gereja, yang sholat ya sholat gitu. Kalau ada yang punya pelampiasan lain misalnya dengan olahraga, ya monggo silakan kalau emang itu bisa ngerilis gitu. Atau atur nafas juga bisa. Sesimpel betul. atur nafas. Sesederhana itu. Sesederhana itu, afirmasi tiap pagi atau sebelum tidur, itu banyak caranya. Jadi ilmu itu kan udah banyak banget ya di Google ya, mau bikin roket juga bisa gitu kan. Tapi ya pasti kalau misalnya nggak ada yang ngebimbing, ya akhirnya lost juga gitu. Makanya ya sering-sering konsultasi lah sama yang udah mengalaminya atau lebih gitu expert. Jadi tiap pagi sebelum berangkat gini, hari ini gue akan ketemu dia akan dia akan manipulasi gue. Gue akan baik-baik saja dan dia akan terlihat seperti semut di depan gue. Gue nggak akan emosi, gue nggak akan jadi malah toksik gara-gara dia. Atur gitu, nafas, biar regulasi otaknya jadi gampang, darahnya juga lancar. Oke, jadi Paling nggak lega. minta tolong sama alam semesta juga tuh ya Mbak ya, gitu ya. Oke. Baik, menarik banget. Cuma sayang waktunya kita sudah habis nih Sobat WK. Jadi untuk segala pertanyaan dan kalau misalnya Sobat WK juga pengen tahu nih lebih dalam lagi tentang NPD dan hipnoterapi atau hipnosis tadi, bisa menghubungi Mbak berdua ini. Monggo Mbak, silakan di mana kalau masih ada yang kurang puas dengan obrolan kita hari ini. Oke, bisa WhatsApp Silakan, Mbak. ke nomor 08111 69288. 08111 6928828, atau nanti kita kasih Instagram, bisa DM juga ke situ kalau memang mau langsung konsultasi sama Mbak Vera. Oke, baik. Jadi nanti Sobat WK jangan khawatir, bukan berarti kita berhenti di sini, tapi masih bisa berkomunikasi dengan Mbak Vera atau Mbak Fitri. Tentunya nanti bisa tadi WhatsApp atau DM Instagram mereka, atau juga bisa di komentar bawah ini. Nanti kita akan sampaikan ke Mbak Fitri dan Mbak Vera, gitu ya. Kita ketemu lagi dalam bahasan yang berbeda di minggu depan. Saya Denga Johanita, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.